juga termasuk masih saudara. Hanya itu yang percaya. Dan itu terbukti dari tahun tersebut. Kemudian 1500 tahun yang kemudian ternyata umat Islam bahkan sampai hari ini umat Islam semakin berkembang pesat. Sampai jutaan miliar, bahkan sampai 5 miliar lebih yang namanya penduduk yang beragama Islam. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Muhammad mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, berarti bukan hoax, berarti bukan sebuah dusta, berarti bukan sebuah kebohongan. Ternyata banyak umat yang memeluk agama Islam. Makanya pantas dia yakin Maulid. Jadi Maulid itu memperingati apa? Maulid itu memperingati hari kelahiran, Maulud yang memperingati Nabi Muhammadnya yang dilahirkan. Maulud simapul mauludun yang dilahirkan, ceritain orangnya. Maulid ceritain hari kelahirannya. Kita mau ngomong Maulid, mau ngomong Maulud, silakan saja. Beda lagi sama ulang tahun. Kalau ulang tahun Idul Mubarak, apa Id atau namanya ulang tahun itu peringatan emang orangnya masih hidup. Jadi kita ngerayain Maulid itu bukan ngerayain ulang tahun Nabi. Nabi ini sudah wafat, tapi kita bukan merayakan ulang tahunnya Nabi, tapi menceritakan kisah Rasul dari mulai kelahirannya sampai terus. Kalau kita menceritakan Maulidnya Nabi, karena namanya berbeda dengan nama-nama selain Rasul, namanya selalu senantiasa disebutkan sama kita. Kita mau sholat, nyebut nama Nabi Muhammad. Ya, sholat berapa kali kita tahiyat? Subuh subuh sekali kita tahiyat. Nyebut nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Subuh kita sebut, doa kita sebut, asar kita sebut, maghrib, isya kita sebut. Bahkan sebelum sholat ada yang namanya azan. Ya. Disebut nama Rasul 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Habis azan, qomat, disebut lagi nama Nabi Muhammad. Sebelum qomat, anak-anak pada sholawatan, nyebut nama Nabi Muhammad. Setiap hari, setiap saat kita menyebut nama Nabi Muhammad. Apa sih kenapa kita sebut? Supaya apa? Supaya kita sebagai umat itu yang pertama kebagian rahmatnya Allah, dan dengan menyebut bersolawat. Yang kedua supaya kita mendapatkan syafaat nanti di dunia. Itu kenapa kita merayakan peringatan Maulid? Dasarnya itu yang pertama dari hadis Rasul, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasul, mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Aku akan memberikan syafaat nanti kepada mereka nanti di hari kiamat. Apa syafaat? Pertolongan. Kita kan nanti masuk ke surga itu nggak bisa sendiri. Emang amalan sendiri, amalan sendiri. Tapi amalan kita ini nggak bisa menjamin amalan kita yang sebanyak atau seabrek-abrek ini bakal dijamin masuk surga. Nggak ada jaminan. Yang sudah dijamin adalah Rasul. Yang sudah dijamin adalah Nabi sendiri. Makanya nanti di padang mahsyar, Rasul yang mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, nanti dia yang paling sibuk. Nabi Muhammad, Nabi kita nanti di padang mahsyar yang paling sibuk. Sibuk ngapain? Bukan sibuk ketakutan gimana. Kalau kita nanti di padang mahsyar, ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita ini sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk lari-lari ketakutan. Kesono kesini. Suami sudah nggak ada yang peduli dengan istrinya, istri sudah nggak ada yang peduli dengan suaminya, anak-anak sudah nggak peduli dengan orang tuanya, guru-gurunya sudah nggak peduli dengan muridnya bersama di sini, semua dalam keadaan telanjang, nggak pakai apa-apa, nggak pakai baju, nggak pakai celana, kumpul dibangkitkan kita, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari pas di atas kepala kita, panas, bahkan pada saat itu nanti kita kehausan, asap kusuk dari pertolongan. Bingung pada lari ketakutan. Nah pada saat itu Rasul pun satu-satunya Nabi, bahkan semua Nabi nanti pada sibuk sendiri.
Semua nabi pada sibuk sendiri. Satu-satunya nabi yang sibuk nggak ngurus diri sendiri itu Muhammad. Nabi Muhammad yang sibuk sendiri. Sebagaimana ketika dia sibuk, apa yang dia sibukkan? Dia mencari. Dia nggak bingung mana istri saya, mana anak saya, mana keluarga saya. Kok belum di surga? Nggak begitu. Yang dia cari, yang dia sibukkan adalah dia mencari umat. Aina ummati, mana umatku itu. Masya Allah. Rasulullah itu. Sebagaimana yang Rasul lakukan ketika Rasul menjelang wafat. Siapa yang ditanya? Tidak istrinya, tidak anaknya, tidak ada. Umat. Di situ Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang Allah berikan kepada aku sebagai jaminan aku setelah aku wafat? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, Allah memberitakan kabar kepadaku bahwa engkau jaminannya adalah surga Firdaus. Makasih Jibril. Tapi saya enggak begitu senang. Artinya bahwa terima kasih, tapi Rasul bertanya, bagaimana dengan umat saya? Bagaimana dengan umat saya? Rasul nggak senang, nggak ngerasa bangga masuk surga sendirian. Tapi yang Rasul tanyakan, bagaimana umat saya nanti? Apakah umat saya bakal masuk surga? Apakah ada jaminan umat saya nanti masuk surga? Minta ke Rasul, minta jaminan, minta garansi supaya umatnya pun ikut sama Rasul masuk surga. Siapa? Kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang kagak mau. Mereka ada nggak yang mau masuk surga? Oh bohong Pak. Pasti kita pengen masuk surga. Maka jangankan yang rajin sholat, ya kagak pernah sholat itu pengen masuk surga. Yang main judi aja pengen masuk surga. Tanya lu sama anak-anak yang lagi mabuk, lu nanti mati pengen gimana? Weh asik coy, tenang aja coy, lu pengen masuk surga coy, itu gitu. Pasti dia pengen masuk surga. Yang begal, yang segala macam, bohong kalau dia nggak pengen masuk surga, pasti masuk surga. Apa kata Rasul? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umat masuk surga kecuali yang nggak mau. Bagaimana cara kita masuk surga? Salah satu di antaranya adalah rahmatnya Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Dari mana? Mana agama maulidi? Di antaranya adalah dari orang yang mau mengagungkan, artinya mengagungkan hari kelahiran itu maksudnya adalah tidak menghina, tapi mengagungkan. Kenapa kita harus mengagungkan? Gitu. Kenapa kita harus mengagungkan kelahiran Rasul? Sebagai ingat, karena ibadah kita ini nggak bisa lepas dari dua hal. Ibadah kita mau sholat, mau puasa, mau zakat, jangan lepas dari dua hal. Mana yang dua hal? Yang pertama adalah ta'ziman. Yang pertama, ibadah kita itu sebagai bentuk ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan. Pengagungan kepada Allah. Nah Rasul tidak mungkin, siapa orang yang mengagungkan Rasul berarti sama dia dengan mengagungkan Allah. Bahkan bahasanya masih dibawa lagi itu. Kata Rasul sendiri, siapa yang mengagungkan ulama berarti dia mengagungkanku, kata Rasul. Siapa yang mengagungkan ulama berarti dia mengagungkan aku, kata Rasul. Dan orang yang mengagungkan aku sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh,